Terima kasih atas kedatangannya dalam undangan kami dalam diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh teman-teman kami JMJ anak kelas 10 SMKN 1 Banyuwangi. Yang terhormat Bapak Kepala SMKN 1 Banyuwangi, Bapak Dr. Andreas Mulyadi, dan yang terhormat Ibu Wakasiswaan, Ibu Wali Pembina NMB, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu undangan dan juga teman-teman JMJ anak 10 SMKN 1 Banyuwangi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat sehat dan juga kesempatan sehingga kita bisa bertemu dalam ruangan ini di acara diseminasi budaya positif. Untuk memperlancar acara hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Bapak Amin. Kepada Bapak Amin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa SMKN 1 Banyuwangi, seluruh Bapak Ibu dan Guru, untuk mengiringi kegiatan diseminasi budaya positif JPV angkatan 10 SMKN 1 Banyuwangi Sumatera ini, mari kita iringi dengan iringan doa. Semoga rekan-rekan yang dulu melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif ini mendapatkan ilmu yang manfaat serta nantinya bisa dikeluarkan dan juga bisa diimplementasikan kepada peserta didik, khususnya peserta didik kita di SMKN 1 Banyuwangi. Kita berdoa untuk seluruh dewan guru dan juga peserta didik kita. Allahumma sholli ala sayyidina wa sahbihi wa Muhammad. Jadi musalli ala usuhi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma yuridu wa yuridu hidayatika kama warahmatullahi wabarakatuh wa ila wa ala bima yanfa'una wa fa'ana bima nasbahana bi ya alamin. Allahumma fa'ana fi wa bi ya wansurna wa fa'ana wa qadna wa qadna wa qadna wa nasibu dan jalan. Allahumma subhanahu wa ta'ala wa ta'ala min ahli wa min ahli khair, min ahli Quran, min ahli ibadah, min ahli surah, min ahli wa'inna Muhammad Rasulullah, min ahli Makkah Mukarramah, wa ahli Madinah wa ahli asma'hum, min ahli Tuhan, min ahli Qurra wa min Yusuf, Rabbana min azwajina wa dhurriyyatina wa a'inna wa jalan faqirana, Rabbana bina fitri asah, afur akhirati asah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana jami'a ma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Amin. Untuk selanjutnya merupakan pelaksana kita adalah kita mengenalkan lagu bahasa Indonesia Raya kepada yang bertugas Bu Irma dipersilakan.
memang alhamdulillah ya Allah aku telah dihidupkan kembali dari matiku yang sementara. Kalau tidak salah seperti itu, lebih kurang seperti itu. Arabnya bagaimana Pak? Aku bukan sok. Makanya kita harus bersyukur kita masih bertemu kembali, masih bisa melakukan aktivitas kembali karena tiangnya segala sesuatu itu adalah dari itu. Nah, bahkan Islam mengatakan budaya sombong itu adalah orang yang tidak pernah berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini membawa manfaat, membawa hikmah dan berbaik terutama untuk diri kita sendiri dan anak kita. Salawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad SAW. Bapak dan Ibu, yang pertama saya mohon maaf kalau di jam 8:30 saya baru datang karena mulai pagi saya jadi dokter, pasiennya kan berbeda dengan dari antri. Bahkan saya terima kasih Ibu Tutus dan Bayu yang sudah menjemput saya sebetulnya malu sampai sempat menjemput, tapi ya bagaimana situasi saya belum bisa naik. Semoga teman-teman semua memahami dan memaafkan keterlambatan saya. Yang berikutnya Bapak dan Ibu, mengenai ucapan panggilan terhadap saya teringat, tapi terima kasih Bu pembawa acara, saya ditambahi Dr. Andes Mulyadi. Terima kasih sekali, tapi telinga saya akan lebih akrab dan lebih enak. Nama saya sejak kecil itu Mulyadi, sejak kecil, sehingga cukup saja panggil Mulyadi. Kecuali saya pengajuan pensiun itu harus ada karena itu memang syarat secara administrasi seperti itu. Tapi saya lebih senang dan lebih bangga kalau nama pemberian orang tua saya diakui. Nama dan pemberian orang tua saya itu tidak ada di RS-nya, cukup mulia. Walaupun kecil nama saya Paino, ya tak bukan Paino. Saya lahir itu diberi nama Paino, tapi mbak saya ini rupanya wawasannya ke depan. Itu sudah jenenge Paino, jadi dulu masuk Pak Paino. Ketika saya mau masuk MI, saya awalnya MI, itu namanya didaftarkan Mulyadi. Sehingga di desa saya ini tidak ada yang kenal kalau namanya Mulyadi. Gak gentong. Jadi kecil saya itu tetangga Paru, Padanan nama kecil saya itu gentong karena badan saya besar, perutnya jembling. Orang dulu tidak ada yang anak kecil itu perutnya tidak jembling, itu tidak ada. Jadi jembling karena kekurangan isi yang dipangan dan taplek kan. Bapak dan Ibu, yang berikutnya nanti jam 9 ada rapat koordinasi sebentar, tapi dengan kalau tidak ikut tidak apa-apa. Yang terpenting besok saya sudah melakukan verifikasi dan validasi nilai untuk kenaikan anak-anak kelas 10 dan kelas 11. Nah, kalau sudah seperti itu artinya dengan nilai harus sudah selesai. Pak kok tidak ya wis pokoknya untuk akhir tahun ini berudah, karena di samping bekerja waktu juga bekerja dengan program-program yang tidak apa-apa, itu tidak apa-apa, cuman wilayah sudah selesai dan diunggah ke namanya berbeda Pak Mane ya, sudah biar besok pertemuannya selesai. Yang berikutnya Bapak dan Ibu, saya pesan bahwa kita itu cerminnya anak-anak.
sempat memarahi seorang guru perempuan lagi, namanya jadi saya sangat terharu dan heran. Dia ngajak ngomong siswanya medenteng di atas sepeda masih dalam keadaan itu secara attitude sudah tidak benar. Makanya anaknya saya beritahu, gurunya saya marahi. Kalau anak saya tidak berani memarahi dia, cukup kita beritahu gurunya yang saya marahi. Jadi belum kita adalah cerminnya anak. Yang berikutnya Bapak dan Ibu, para teman-teman P3K angkatan keempat, masih ada 20. Saya tidak mau mesennya satu ya. P3K angkatan keempat Kabupaten Banyuwangi masih ada 21 orang yang belum punya tempat. Saya tidak ngomong SMK 1 Banyuwangi. Nah, secara otomatis nanti dengan akan dipanggil oleh kepala cabang dinas P3K angkatan keempat ya, Pak Sukmat Aman, angkatan ke-3. Saya ngomong juga tidak SMK 1 Banyuwangi, tapi Kabupaten Banyuwangi itu ada 21 orang yang belum punya tempat. Setelah pemetaan secara otomatis kami dengan akan dipanggil PNADY, terus maunya gimana? Tenang aja, cabang dinas tidak akan pernah menyiksa jenengan. Tapi yang perlu ingat, jenengan yang sudah menerima saya sudah runding, sudah menerima berapa? Sama pekerjaan? Oh iya enggak. Saya terimanya berapa? 39. Sekarang pertanyaan saya, sampai doge tadi dulu di mana? Sebelum di sini. Muhammadiyah. Wis terima keseluruhan berapa? Jadi untuk perbandingan dari kawasan kita ini untuk kawasan semuanya 1.500 itu sudah keseluruhannya. Nah, 1.500 menjadi 39, naiknya lebih kurang 125%. Kalau ada sudah kenaikan, kinerja dengan menjadi turun, itu kesalahan daripada yang bersangkutan apabila satu mendapat teguran secara lisan, yang kedua dapat teguran secara tertulis, dan yang keempat ada hukuman ya, hukuman. Nah, hukuman itu macam-macam Pak. Satu, dipindah. Jangan dikira dan jangan bilang, aku tak pikir ya, saya membicarakan prosedur. Ada yang dipindah karena sudah biasa tertulis dan mempan. Itu yang berikutnya sudah ada kenaikan. Sampai juga harus bayangkan bagaimana orang Banyuwangi yang ditempatkan di luar Kabupaten Banyuwangi. Makanya harus bayaran naik. Satu, tuntutan saya selaku kepala sekolah, tingkatkan tanggung jawab. Yang kedua, tingkatkan loyalitas. Itu saja ya. Dan bagi teman-teman harus bisa segera menyesuaikan dengan kinerjanya SMK 1 Banyuwangi. Nah ini kayak cerita nih
itu nggak pernah saya minta ijazah jam 9 cara ya awal-awal ya jam 9 malam. Ya untungnya ya Pak, sebentar apa saya harus ke sekolah Pak? Nggak usah, ada WA jadi masalah. Tapi dengan ke sekolah dia senang bisa ngajari aku gitu. Jadi teman-teman tolong kinerjanya segera disesuaikan dengan SMK 1 Banyuwangi. Yang berikutnya tingkatkan tanggung jawab dan loyalitas. Rata-rata dari teman-teman itu naiknya 100% dengan 125%. Pak Jainuri itu naiknya malah 150%. Untuk Pak Sukman naik biro, karena kalau saya mintai Pak bayaranmu biro dari jawaban itu hasil gue letak dulu sampai jalur jatah. Jadi itu teman-teman. Yang berikutnya dengan judul diseminasi budaya positif. Budaya positif kalau kita terjemahkan adalah bagaimana membentuk kehidupan di SMK 1 Banyuwangi ini menjadi menyenangkan dalam arti penuh tanggung jawab dan penuh loyalitas. Jangan dipersepsikan menyenangkan aku mlebu di kebun, jangan seperti itu. Aku senang karena aku tak mlebu dijar nilai. Aku senang mereka ngajar dijar nilai. Ingat, SK jenengan adalah sebagai guru di SMK 1 Banyuwangi. Nah, kalau dengan menyadari fungsi guru, tolong dipelajari tugas pokok dan fungsinya seorang guru. Sama punya tugas pokok dan fungsi, saya juga punya tugas pokok dan fungsi. Tugas pokok dan fungsi saya yang salah satu adalah menyenangi jenengan. Yang terakhir, Bapak dan Ibu, tolong budaya positif nanti dikembangkan. Satu, kepada teman-teman sesama guru, dan kedua kepada peserta didik. Ya. Nah, sebagai contoh tadi saya sudah menggambarkan ada siswa diajak ngomong guru masih menengkreng di atas sepeda motornya masih dalam keadaan itu bukan budaya yang baik. Bagaimanapun juga kita harus menghubungi adat sopan santun kita seorang suku Jawa, khususnya umumnya sebagai bahasa Indonesia. Saya pernah berbicara dengan orang Kalimantan, orang Dayak itu, cuma budayanya beda-beda. Orang Dayak itu akan sangat menghargai tamu yang istimewa apabila diterima di teras rumah. Itu budayanya sana. Termasuk orang Bali, Jawa Bali, di daerah Culik. Di daerah Culik itu kalau tamu istimewa tidak diterima di dalam rumah, justru di teras rumah. Orang Ponorogo akan menghargai tamu apabila disuguhi dan tidak ada tugasnya. Ya pokoknya yang berhasil dia minumnya ya. Kalau bisa minum seperti itu, maka orang rumah akan sangat menghargai tamu. Pertama, karena keranda saya awalnya setelah saya telusuri juga orang Ponorogo. Saya pernah jenis ketemu satu orang, tapi dia sudah putus hubungan, tidak kenal dengan mbak saya. Mbak saya itu lahir di Blitar, lari ke Banyuwangi. Jadi teman-teman, mari kita kembangkan budaya positif
sebagai untuk sekolah kita itu sangat tinggi dan sangat dasar sekali. Tapi saya tidak pernah cerita, biarkan badai dan tumpah tadi saya sendiri yang menghadapi. Paling cerita harus aku mikir satu kepada rumah, dua mungkin pernah juga cerita ke Bukoli. Terakhir yang sering menjadi tumpuan adalah jenis-jenis. Saya tidak bilang C, aku minta solusi, aku tak nengok aku. Dan jangan juga pernah berpabur berarti kuat. Saya sebetulnya pernah kumpulan juga, tapi aku tak jadi soal yang berkorowis mulai alias saya mulai alasan saya sarapan. Sebetulnya saya berubah, tapi itu tidak perlu dengan ikut pikir, dengan pikirkanlah bagaimana peserta didik kita mempunyai kompetensi yang tinggi dan mempunyai attitude yang baik. Karena di dunia kerja anak-anak kita kan juga masuk dunia kerja ya, melalui PKL itu sebetulnya banyak industri yang komplain ke saya mengenai itu. Tapi jawaban saya cukup simpel, itulah fungsinya ibukan untuk membantu sekolah membentuk karakter anak-anak terutama dalam hal budaya kerja. Tapi sebetulnya itu perlu kita mulai lagi. Ya saya memaklumi mungkin yang kemarin itu banyak anak lulusan COVID ya, sehingga beberapa tahun sekolah. Makanya yang mulai sekarang yang ketemu dengan saya tidak melarang dengan keras ke anak. Saya tidak melarang, tapi ingatlah kerasnya harus dalam batas toleransi mendidik, bukan menghukum. Kalau menghukum ampun, itu terus pun urusannya siapapun di belakang dengan saya jamin tahu. Kalau urusan ampun, tapi kalau itu nyata, tapi dalam kategori mendidik jangan sampai ada guru yang pernah diprotes oleh wali murid bilang tamu, itu juga bukan mendidik kategori yang. Saya pikir itu teman-teman, saya masih ada hal-hal lain. Jam 9 saya harus keluar dulu, nanti jam 11 kalau tidak salah saya juga ada kegiatan. Terus jam 14 saya harus ke kafe 1911. Dan mau ikut Bu Yasin, nanti saya aku istri saya. Tidak ada juga ya. Ya Bu, saya senang juga ya. Saya tidak pernah memimpin rapat itu terus jadi saya selingi dengan beliau dikandung maksud bahwa tidak ada pemisah antara kepala sekolah dengan guru, guru dengan DU, DU dengan kepala sekolah. Nah, artinya di sini adalah sama rata, sama rasa, beda pendapatan. Pendapatan saya jangan dibuat sama rasa sampai. Saya pikir itu saya membuka koordinasi, mungkin ada yang ditanyakan, mungkin sampai dengan jam 9. Monggo yang mau bertanya silakan. Terima kasih kalau ada. Saya langsung keluar. Monggo dijalani pesan saya. Nanti jam 9 saya ada rapat koordinasi dengan Bapak dan Ibu Guru SMK 1 Banyuwangi. Tujuannya memberitahu besok saya sudah berpal. Nah, kalau besok tidak boleh ada yang izin wali kelas, guru BK, terus Kadinda, apa guru, apa jelas, apa jenis, apa bidang studi ada di dalam pokja itu tidak boleh izin. Terus pada waktu rapat kenaikan tanggal 14 kecuali dengan sakit dan saya perlu mengalami. Tapi kalau tidak boleh izin, karena
Pak Kajar itu biasanya absen. Makanya ketiga angkatan kedua, iya, ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ojo sampai kurang kok. Wis apapun yang terjadi harus berangkat, karena pagi kalau belajar kalau itu didahului dengan pembinaan dari kepala. Saya juga was-was ini karena ada 2 orang yang saya bijaki, siji bulan haji. Itu kan cuti belum boleh, tapi letak larang mulai haji, ya aku dosa. Makanya saya bijaki, bicaranya adalah belum teman-teman jangan diri. Yang kedua, ada yang anaknya sakit hidup diri. Itu juga saya bijaki jalan. Dia kan tidak mungkin izin untuk mengunjungi anaknya untuk sekian hari. Izin itu maksimal 2 hari, sakit maksimal 3 hari. Besok diambil simpelnya saja, yang penting anaknya sampai tertulung. Turun 2 orang itu jangan diri. Dan ini ya bertindak kalau 2 orang itu membuat haji atau anaknya sampai sakit. Jadi turun untuk 2 orang ini saya tidak cerita, saya bercerita padanya. Turun jangan diri ya, karena ini baru sendiri. Jangan orang gaji letakkan itu so, aku mati dengan tugas warga. Mengurangi usaha iso berasa ya sebetulnya untuk apa dosa. Makanya tetap saya izinkan naik haji dengan kebijakan kita. Makanya sesudah ya was-was ya, dari absen untuk Bapak Kaca belum hafal, terus wongi ya belum. Maka Bu Firma ya, kalau nanyakan siapa? Itu wajib karena yang datang. Nah, ya saya lihat ini berdasarkan saya lupa bukan saja. Nah, insya Allah enggak. Nanti kalau Firma jasa saya yang ngatur. Aku yang ngatur karena sering muda saya. Itu teman-teman segala yang saya ucapkan kalau saya serius harus diterima, dilaksanakan dan diimplementasikan. Tapi kalau saya cengengesan, ya harusnya diberkoordinasi. Memang saya orangnya senang santai, tapi istilahnya 3S ya, 3S santai, serius, pekerjaan sebenarnya. Itu teman-teman, terima kasih karena sudah hampir jam 9. Saya segera keluar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada Bapak Muladi, Bapak Ibu sekalian. Ini semuanya kita sesi bertanya Bapak Ibu, saya mau bertanya kembali karena kita akan melanjutkan diseminasi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Purus Kumalasari. Silakan Ibu Purus. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya akan melanjutkan materi dari diseminasi budaya positif yang tadi sudah disampaikan oleh kedua teman saya. Kebetulan di sesi ini saya akan membawakan materi tentang posisi kontrol dan juga penerapan di sedemikian distribusi. Tapi sebelumnya Bapak Ibu masih semangat? Saya minta waktunya sebentar Bapak Ibu udah speaking supaya kita fresh lagi ya. Untuk berdiri semuanya, berdiri nanti bisa menyesuaikan Bapak Ibu.
kiri itu posisinya begini ya Bapak Ibu. Kiri. Kita. Terus. Tangannya gini, yang sebelah kiri tangannya menuju, kemudian yang sebelah kanan itu posisinya gini, ya. Yang ke sini, dapat sudah ya. Nah, kemudian jangan bersentuhan dulu ya Bapak Ibu. Boleh. Jangan bersentuhan dulu. Jadi nama permainannya adalah menangkap beruang. Ya. Jadi nama permainannya itu adalah menangkap beruang. Tetapi di sini Bapak Ibu harus fokus dengan apa yang saya sampaikan. Jadi saya nanti akan bercerita sedikit. Bapak Ibu harus fokus. Ketika saya nanti bercerita itu ada kalimat atau kata beruang, maka tangan Bapak Ibu itu spontan yang sebelah kanan itu menangkap beruang yang menuju itu yang sebelahnya, dan sebelah kiri jangan sampai beruangnya itu tertangkap dengan sebelahnya. Seorang pemburu menemukan seekor di sini saya akan menjelaskan tentang 5 posisi pokok. Nah, maksudnya 5 posisi pokok di sini adalah ketika kita sebagai pendidik itu melakukan sebuah restitusi. Tadi di awal sudah dijelaskan bahwa restitusi itu adalah kita bisa menyelesaikan permasalahan siswa itu dengan cara membimbing siswa untuk bisa memunculkan motivasi intrinsik. Jadi ketika seorang siswa itu memiliki permasalahan, kita sebagai guru itu bisa membimbing mereka untuk bisa menyelesaikan atau menemukan solusi terhadap masalah itu sendiri. Nah, bagaimana kita sebagai guru memposisikan diri di 5 posisi kontrol itu? Ada 5 posisi kontrol dari dosen. Nah, yang pertama itu adalah posisi pembuku, kemudian yang kedua itu adalah posisi pembuat merasa bersalah, dan yang ketiga itu adalah posisi teman, yang keempat posisi pemantau atau monitor, dan yang kelima adalah posisi manajer. Yang pertama adalah posisi pembuku.
Di sini posisi pembunuh adalah seorang pembunuh bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi pembunuh senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan mulut lebih dalam lagi. Nah, di sini kita masih sering mengakui ya Bapak Ibu bahwa mungkin di antara Bapak Ibu ada yang pernah menjadi posisi ini. Nah, ketika kita sedang mengajar di dalam kelas, kemudian ada siswa yang tertidur, itu apa tindakan yang Bapak Ibu lakukan? Langsung mengatur, langsung adanya kira-kira emosinya bagaimana Bapak Ibu? Emosi nggak siswa yang seperti itu? Emosi. Ya, ada yang marah. Nah, kalau sudah marah, otomatis yang kita usahakan itu juga otomatis juga dengan nada yang tinggi. Nah, di sini ada video ini posisi pembunuh sudah disimak. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu dari pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa deh? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu pilih lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus di lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu kalau ibu berani-beraninya jawab sudah terlambat masih berani jawab enggak? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian biar kapok. Cepat pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini adalah contoh adegan dari posisi kalau seorang guru sebagai pembunuh. Di situ bisa dilihat dari pembunuhnya Bapak Ibu itu merasa emosi sekali dan juga cenderung menggunakan hukuman secara fisik ataupun verbal. Nah, biasanya kalau anak-anak yang sering yang sering diingatkan dengan posisi seperti ini itu selalu aku mesti salah. Jadi adanya seperti itu. Dari video yang sudah dilihat tadi, kira-kira dampak yang muncul dari diri seorang siswa itu apa? Kenapa? Menjadi perbedaan. Kemudian ada apa lagi? Takut, kemudian menganggap dirinya rendah. Baik, kita lihat. Betul yang sudah disampaikan oleh Pak Julia ya. Jadi salah satunya itu adalah dampaknya murid menjadi pembeda. Ya, kita atau saya pribadi itu juga pernah menjadi seorang murid. Ketika ada seorang guru yang memposisikan dirinya sebagai pembuku, itu sampai sekarang itu saya ingat. Ya, meskipun mungkin saya tidak secara langsung itu menjadi objek pembunuhnya, tetapi ketika saya melihat teman saya yang di posisi dihukum, itu kan efeknya itu ke teman-temannya juga. Saya juga menjadi takut, jangan sampai saya menjadi teman seperti itu karena gurunya suka menghukum. Nah seperti itu, jadi masih teringat dulu sampai sekarang. Kemudian yang kedua, tidak akan menilai dulu orang-orang sedang yang diampun. Ya. Dan yang ketiga adalah menjadi takut kepada guru. Kalau sudah takut, dia orang sebenarnya saja sudah dengan itu bertemu. Nah mungkin ada tambahan dari ketiga sudah saya tuliskan di sini. Kira-kira atau mungkin ada pengalaman dari Bapak Ibu. Dulu pernah nggak menjadi objek pembunuh? Pernah Bu. Sering. Makanya harus kita itu. Nah, terus efeknya apa Pak Sumani? Kepada Pak Sumani dan diri Pak Sumani sendiri.
Saya jadi orang sukses. Ya, meskipun memang ada beberapa siswa itu yang kita harus bisa memposisikan, oh ini pantas untuk menjadi posisi pembuku, ya. Kemudian yang kedua itu adalah posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini itu guru akan berusaha lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain itu merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah biasanya kalau pembuat bersalah itu kata-katanya bagaimana? Belum di posisi ini. Betul mungkin untuk yang membuat merasa bersalah sebelum saya tayangkan video adegannya. Kamu tenang lagi, kamu gak kasihan sama ibu. Akhirnya masih juga. Jadi kita simak, Ya ampun. kita simak videonya Bapak Ibu. Cuma berapa menit? Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang tegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Gimana ini? Maaf Bu. Gusti Naren, kamu suka ya ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, dari kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jatuhkan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ya, jadi dari adegan itu bisa dilihat mimik dari guru lagi. Namanya lembut tetapi dia mengibar yang membuat siswanya itu menjadi seakan-akan itu sampai dia pulang gitu. Nah, kira-kira dampaknya siswa ketika seorang guru memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah apa Bapak Ibu? Rendah diri. Rendah diri, kemudian apa lagi? Sedih, kemudian apa kecewa atas dirinya sendiri, ya. Karena merasa, aku guys menyusahkan orang lain, dengan akhirnya dia juga merasa tidak enakan dengan guru yang bersangkutan. Dampaknya membuat murid merasa bersalah, memberikan identitas yang berbeda pada dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Kemudian yang ketiga, murid merasa tidak berharga yang telah mengecewakan orang-orang di sekelilingnya disayanginya. Nah, jadi itu sedikit gambaran. Nah, dari dua slide yang sudah saya tayangkan ini, kira-kira dari pembuku yang bersalah, Bapak Ibu pernah tidak menjadi posisi kedua itu? Pernah. Kalau pembuku itu mungkin spontanitas ya Pak ya. Saya juga pernah di posisi pembuku. Apabila sudah melihat siswa, kita sudah menerangkan pelajaran yang berat, kita sudah antusias, ternyata ada siswa yang itu tidur, atau itu ngobrol sendiri, nah itu otomatis sudah. Meskipun sebetulnya kita tahu efeknya itu akan tahu, tapi ya itu tadi kita masih sama-sama belajar. Nah, dengan adanya materi ini yang kita harapkan adalah Bapak Ibu bisa optimalkan lagi ya bagaimana kita melakukan restitusi yang memang benar-benar sesuai dengan daunnya untuk kita yang berjumpa kepada murid.
Selanjutnya, posisi yang ketiga adalah posisi teman. Di posisi teman ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positifnya di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dengan murid. Kemudian guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan membuat untuk mempengaruhi seseorang. Adakah yang memposisikan diri sebagai posisi teman? Posisi teman itu memiliki sisi negatif dan sisi positif. Positifnya kita serta dengan siswa. Nah, negatifnya bagaimana? Siswa itu kemudian memposisikan dirinya itu saya kalau ada si bapak A atau si ibu B pernah. Jadi dia itu bersikap baiknya hanya kepada guru tertentu saja. Ada guru yang sudah memberikan posisi teman itu tadi, tapi belum tentu ke guru yang lain itu dia seperti itu. Nah, sekarang kita lihat mereka ada. Jadi di sini saya banyak memberikan video karena saya ada yang terakhir, jadi supaya tidak ngantuk. Wah, sudah jam berapa nak? Terlambat lagi ya saya. Iya bu, habis ibu saya lupa bawa saya bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu ini kan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya bu, saya mau bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap nggak kencang bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu, bisa kan? Bisa lah bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dampak yang terjadi ketika seorang guru itu memposisikan diri sebagai posisi kontrol teman, kira-kira dampak sesuatu bagaimana itu? Kemudian menyepelekan, kemudian menyenangkan, mungkin itu sisi positifnya ya Pak Guru. Kalau dampak yang timbul itu berarti gaji. Kira-kira apa salah berbagi? Merasa ketergantungan, ya tergantung dengan guru yang bersangkutan. Hal yang dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid itu akan kecewa. Dan berkata, saya pikir bapak atau guru itu teman saya. Sehingga murid itu merasa kekecewaan dan tidak mau lagi berusaha. Hal yang timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, kalau menurut saya di posisi teman ini sebenarnya dilema ya Bapak Ibu. Kita ini mengajar siswa yang notabene usianya itu adalah mengajar dan emosinya itu sedang tinggi-tingginya. Ketika kita itu menjadi seorang yang pemukul, mereka mungkin saja tidak bisa menerima apa yang kita sampaikan itu juga mental istilahnya begitu. Nah, ketika kita memposisikan diri sebagai teman, ternyata punya efek juga. Karena selama ini mungkin saya pribadi, kalau saya memposisikan sebagai teman itu adalah hal yang paling efektif ketika saya itu ingin mengatasi masalah dari siswa. Tetapi kenyataannya berefek negatif juga. Nah, kira-kira dari Bapak Ibu ada yang merasakan, oh ternyata kalau saya di posisi teman itu efeknya bisa melonjak. Nah, kalau sudah seperti itu, upaya Bapak Ibu apa? Saya ingin tahu jawabannya. Bagaimana? Menghadapi dilematis itu tadi.
kembali ke hukum. kembali menjadi manajer. Kalau kemudian kita itu bisa menjadi manajer nih, sebagai posisi totalnya perlu ditingkatkan lagi menjadi posisi manajer. Terima kasih Irma untuk request ya, jadi kembali lagi ya Bapak Ibu, saya juga seorang pendidik, saya juga banyak salahnya. Kalau introspeksi diri dan tetap berupaya untuk bagaimana kita itu hadir sebagai seorang pendidik yang memang benar-benar berpihak kepada murid. Dan mungkin tadi ada juga baiknya mendapatkan hukum ya Pak Suman. Selanjutnya posisi yang keempat yaitu posisi pemantau atau monitor. Memantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau ini biasanya berdasarkan pada peraturan-peraturan. Biasanya kalau posisi pemantau ketika menghadapi siswa yang melanggar, itu pasti ditanya, kamu masih ingat peraturannya apa? Nah, ada tadi. Jadi sesuai dengan yang ada. Kamu kemarin sudah terlambat 3 kali, kok sekarang terlambat lagi? Seperti itu posisi pemantau. Jadi dunia ingat kesalahan-kesalahan teman itu ingat, diukir lagi. Nah, ini cuplikan sedikit berikut dari posisi pemantau. Selamat pagi Bu. Nah, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah, Kita harus di sekolah jam 7. iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, itu sudah tahu konsekuensinya, sudah tambahkannya. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas kamu. Bahas untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Nah, dari posisi pemantau ini kira-kira dampak yang dirasakan oleh siswa apa, Bapak Ibu? Bertanggung jawab atas tindakannya. Kan bertanggung jawab atas tindakannya. Kita cek. Murid akan membutuhkan konsekuensi dan belajar tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Nah, jadi ada kan jelas pokoknya saya tidak dihukum. Tapi motivasi itu tidak muncul dari dirinya sendiri. Ya. Kemudian kedua, siswa menjadi tidak sepenuhnya mandiri. Selanjutnya yaitu posisi manajer. Posisi dimana guru berdua bersama dengan murid mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, di posisi ini kita sebagai guru itu mengajak siswa bersama-sama untuk mencari solusi dengan harapan yang muncul itu adalah motivasi intrinsik sehingga siswa itu bisa mencari sendiri saya harus bagaimana atas kesalahan saya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, dari 5 posisi yang sudah saya paparkan, kira-kira menurut Bapak Ibu mana posisi yang ideal yang harusnya kita lakukan dalam menerapkan restitusi untuk mengatasi permasalahan siswa? Terima kasih atas kesempatannya Bu Riz. Menurut saya kondisi yang paling ideal sesuai guru sebagai posisi manajer. Jadi seolah-olah seperti malaikat gitu. Jadi guru itu harus bisa manajemen atau mengatur siswanya yang berkuasa tadi supaya dia bisa membuat solusinya untuk dirinya sendiri dan untuk jangka panjang seperti itu. Tepuk tangan untuk guru. Terima kasih guru. Ya, jadi saya bayangkan betul. Jadi posisi yang ideal sebagai seorang guru itu adalah posisi manajer, di mana kita itu memposisikan bimbing siswa kita untuk
Menunjukkan motivasi intrinsik sehingga siswa itu bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dia tahu bagaimana dia harus menyelesaikan masalahnya sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah mereka yakini. Saya lanjutkan. Nah, dampaknya dari posisinya negatif terhadap siswa. Yang pertama, murid menjadi mandiri. Kemudian yang kedua, murid dapat belajar dari kesalahan dan mencari solusi untuk menyelesaikannya. Yang ketiga, murid menjadi percaya diri dalam menyelesaikan masalah. Materi yang terakhir yaitu tentang segitiga institusi. Di sini saya akan menjelaskan tahapan. Jadi ada 3 tahapan kita menerapkan segitiga institusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Dan yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini merupakan bagian dasar dari segitiga institusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi mungkin Bapak Ibu itu pernah mengalami permasalahan dari siswa, kemudian Anda diminta untuk membimbing anak tersebut itu mencari solusinya, yaitu dengan tahapan segitiga institusi ini. Salah satunya yang pertama yaitu menstabilkan identitas, dan kalimat yang digunakan itu yang pertama misalkan berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, nah dan lain sebagainya. Jadi menggunakan bahasa-bahasa yang kesannya itu tidak langsung menyalahkan siswa, sehingga siswa itu tidak merasa saya salah, tidak merasa bersalah yang berlebihan, yang menganggap bahwa dirinya itu gagal. Nah, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ketika menurut semua tindakan manusia baik atau buruk itu pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Nah, di tahap ini seorang guru itu menanyakan kepada siswa yang bermasalah itu, kira-kira alasan kamu apa kok melakukan hal tersebut. Nah, di situ di kalimat yang digunakan itu saya contohkan, padahal kamu bisa ya melakukan hal buruk dulu ini. Kemudian yang kedua, apa nilai hukum yang kita sepakati. Nah, itu nanti bisa dibaca lagi oleh Bapak Ibu. Baik, sekian presentasi tentang materi segitiga institusi dari saya. Dan lebihnya saya mohon maaf. Sebelum menutup, nanti Bapak Ibu mengisi refleksi ya, yang sudah saya share di grup. Nanti tolong diisi. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sampai siang hari ini akhirnya kita sudah menyelesaikan diseminasi budaya positif untuk pemenuhan tugas kami sebagai CGP Angkatan 10 SMKN 1 Banyuwangi. Marilah kita tutup acara kita kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Saya sebagai pembawa acara, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas dan ya Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal ini bisa berlaku untuk semua
pembelajaran yang ada di kelas ini. Tapi jika nanti ada guru mapel lain yang ingin membuat kesepakatan lagi, itu disiapkan ya, terserah guru masing-masing. Apa itu kesepakatan kelas? Jadi mungkin sudah kalian ketahui, kalau kalian itu diberikan aturan, mungkin ada sanksi. Kira-kira kalian merasa keberatan atau tidak? Tidak. Ya. Ada aturan, kalian merasa terpaksa atau tidak? Tidak. Tidak terpaksa. Mengenai dulu pasti ya kan? Nah, makanya sekarang kita buat kesepakatan di mana itu yang sudah menjadi keyakinan kamu supaya kamu bisa istilahnya membuat jalur arah untuk dirimu sendiri. Saya harus bagaimana untuk menciptakan iklim yang menyenangkan di kelas ini dalam pembelajaran. Nah, masing-masing tadi sudah mendapatkan sticky note ya dengan berbagai macam warna. Itu sengaja saya kasih bebas sesuai dengan keinginan kamu. Jadi kan ini namanya merdeka. Jadi kalian bebas sendiri. Sama halnya apa yang kamu tuliskan di situ itu juga apa yang kamu inginkan. Jadi yang dituliskan di situ bukan bahasanya itu bukan bahasa perintah ya. Jadi kamu ingin apa? Saya ingin kelas ini menyenangkan. Kemudian misalkan menyenangkannya itu yang bagaimana? Misalkan dengan teman saling menghargai, kemudian tidak mengolok-olok temannya, tidak menggunakan bahasa yang kasar, menggunakan kalimat maaf kalau mau ini apa ya? Maaf, kemudian maaf, kemudian kalimat tolong, terima kasih ya, atau kalimat baik biasanya. Ya Safi. Ya, mungkin ada yang ditanyakan sebelum kalian menulis. Silakan ditulis dulu, nanti setelah itu dibaca. Ayo silakan yang sudah selesai bisa ditempel di sini bagian penempelannya. Ayo, silakan. Yuk maju lagi. Silakan yang sudah selesai.